Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nadia. Kali ini kita akan belajar matematika, materi koordinat kartesius SMP kelas 8 semester ganjil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Memang saat ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Walaupun begitu, kalian harus tetap semangat dan rajin belajar saat di rumah saja. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka yang ada di sekolah kalian? Seperti yang kalian ketahui, kegiatan pramuka biasanya dilakukan di alam terbuka dengan serangkaian kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya kegiatan menjelajah yang biasa anggotanya dibuatkan menjadi beberapa kelompok. Contohnya seperti ini. Kegiatan menjelajah kali ini terbagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menempati satu tenda. Mereka akan berjalan melewati berbagai titik seperti hutan, sungai, pos 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Posko utama sebagai tempat kontrol terletak di titik 0,0 atau dalam koordinat kartesius dikenal sebagai titik asal. Nah, kalian tahu tidak hutan terletak di koordinat berapa? Nah, hutan terletak di koordinat -8,5. Anak-anak, dengan mempelajari koordinat kartesius, kita dapat menjelaskan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Bagaimana cara menentukannya? Mari kita pelajari sama-sama. Sebelumnya, agar pembelajaran lebih efektif, Ibu minta anak-anak menyiapkan alat tulis agar saat pembelajaran berlangsung, kalian juga ikut berhitung. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan cara mengamati, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membedakan dan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B pada koordinat kartesius dengan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik dengan baik. Koordinat kartesius terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang berbentuk horizontal dan sumbu Y yang berbentuk vertikal. Kedua sumbu tersebut saling tegak lurus. Titik pertemuan antara kedua sumbu dikenal sebagai titik asal, umumnya diberi label 0. Setiap sumbu juga mempunyai besaran panjang unit, dan setiap panjang tersebut diberi tanda dan membentuk semacam grid. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 terletak pada X positif, Y positif. Kuadran 2 terletak pada X negatif dan Y positif. Kuadran 3 terletak pada X negatif dan Y negatif, serta kuadran keempat terletak pada X positif dan Y negatif. Sekarang Ibu beri contoh, manakah yang terletak pada kuadran pertama, titik C dan B. Kemudian, titik manakah yang berada pada kuadran kedua? Ya, titik A. Titik yang berada pada kuadran 3? Ya, hanya titik D. Dan pada contoh tersebut tidak ada titik yang terletak pada kuadran keempat. Perlu kalian ketahui bahwa pada koordinat kartesius nilai X ditulis sebagai absis dan nilai Y ditulis sebagai ordinat, serta format yang dipakai selalu X, Y dan tidak dibalik-balik. Materi kita yang pertama menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita misalkan sembarang titik pada bidang koordinat. Kita misalkan titik A dan titik B. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan jarak titik A terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Bisa kita hitung kotak-kotak yang dilalui titik A untuk menuju ke sumbu X. 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita dapatkan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Sedangkan jarak titik A terhadap sumbu Y 2 satuan. 1, 2. Dengan begitu, kita dapatkan koordinat titik A 2,6. Selanjutnya, kita hitung titik B. Titik B berada pada garis atau sumbu X. Maka jarak titik B terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Sedangkan jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Dengan begitu, kita dapatkan koordinat titik B adalah 3,0. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan koordinat titik adalah berkebalikan. Materi kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal. Sama halnya dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, namun di sini ada titik acuannya, yaitu titik asal atau pusat koordinat. Jadi, jika kita sudah memahami materi yang sebelumnya, kita juga dapat memahami materi yang kedua ini. Pertama-tama, kita misalkan sembarang titik, yaitu titik A. Kita hitung pula kotak-kotak yang dilaluinya. Kita hitung dari titik asal atau pusat koordinat. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Dengan begitu didapatkan koordinat titik A min 4,3. Dalam menentukan kedudukan titik terhadap titik asal, jika arahnya ke kanan maka absisnya positif. Jika arahnya ke kiri maka absisnya negatif. Jika arahnya ke atas maka ordinatnya positif, dan jika arahnya ke bawah maka ordinatnya negatif. Apakah kalian masih ingat dengan kuadran tadi? Terletak di kuadran berapakah titik A? Jawabannya ya, kuadran kedua. X negatif dan Y positif. Materi kita yang terakhir yaitu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Jika tadi pada materi titik asal kita menghitungnya dari pusat koordinat, nah pada materi ini kita menghitung dari titik acuannya. Sebelumnya kita misalkan titiknya A dan B. Nah, kita akan menentukan koordinat titik A terhadap titik B. Diketahui bahwa titik acuannya adalah titik B 5,5. Sama dengan materi sebelumnya, kita hitung kotak yang dilaluinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 1, 2. Nah, perlu diingat karena titik A berada di kiri titik acuan, maka absisnya negatif. Dan karena berada di bawah titik acuan, maka ordinatnya negatif. Sebagai catatan, jika titik A atau titik apapun yang kita gunakan sebagai soal terletak di atas titik acuan, maka ordinatnya positif. Dan jika terletak di kanan titik acuan, maka absisnya positif. Jadi, koordinat titik A terhadap titik B adalah min 8, min 2. Menggunakan rumus X baru sama dengan X lama dikurangi X acuan, dan Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. X lama sama dengan min 4, dan X acuan sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah min 8. Y lama sama dengan 3, Y acuan sama dengan 5, sehingga Y baru adalah min 2. Jadi, koordinat titik A terhadap titik B adalah min 8, min 2. Bagaimana anak-anak sejauh ini? Semoga kalian mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.